Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ancaman cyber dan etika insinyur informatika. Nah, pada penjelasan ini kelompok kami terdapat 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Revi Sulistiawati. Yang kedua Lulu Mudia Adila. Yang ketiga Viola Salwa Firnanda. Yang keempat Andrea Noemeitin. Dan yang kelima Abidur Rahman Harahap. Nah, pada judul ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama jenis-jenis ancaman cyber dan dampaknya, yang kedua tanggung jawab etis insinyur informatika, dan yang ketiga studi kasus kebocoran data KPU 2023. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk jenis-jenis ancaman cyber dan dampaknya akan dijelaskan oleh Lulu Mudia Adila. Untuk tanggung jawab etis insinyur informatika akan dijelaskan oleh Viola Salwa Firnanda. Untuk studi kasus kebocoran data KPU 2023 akan dijelaskan oleh Abidur Rahman Harahap. Dan yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Andrea Noemeitin. Baik, saya Lulu Mudia Adila. Saya akan menjelaskan poin yang pertama yang berkaitan dengan jenis-jenis ancaman cyber dan bagaimana dampaknya. Di era digital ini kita tahu bahwa ancaman cyber ini dapat menyerang baik ke individu, perusahaan, bahkan sekelas negara pun keamanannya bisa diserang oleh ancaman cyber ini. Maka dengan ini kita harus mengetahui apa saja jenis ancaman cyber dan bagaimana dampaknya. Baik, kita masuk yang pertama yaitu malware. Malware ini adalah virus bekerja dengan cara merusak sistem. Biasanya malware masuk melalui file atau tautan yang kita tekan seperti itu. Lalu yang kedua ada phishing dan social engineering. Sedangkan phishing dan social engineering ini adalah penipuan yang menggunakan informasi pribadi atau keuangan. Contohnya pengguna menerima email palsu yang terlihat seperti dari bank atau terkadang pihak Shopee dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga ada DDoS atau Distribution Denial of Service. Nah, serangan ini dilakukan dengan membanjiri server menggunakan trafik yang sangat besar, sehingga sistem menjadi down dan layanan tidak bisa diakses seperti itu. Kita masuk yang selanjutnya yaitu ransomware, yaitu jenis serangan yang mengenkripsi atau mengunci data korban, lalu meminta tebusan agar data tersebut bisa dibuka kembali. Dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerugian finansial bahkan hingga rusaknya reputasi organisasi. Lalu ada spyware program yang diam-diam mengganggu atau memantau aktivitas pengguna tanpa izin. Nah, ini sangat berdampak sebagai informasi yang bisa dicurigai dan membuat kita itu khawatir dan takut seperti itu. Lalu yang terakhir ada data breach, yaitu kebocoran data sensitif, misalnya data pelanggan atau data keuangan. Dampaknya bukan hanya kerugian material seperti itu, tapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi yang diserang. Perkenalan, nama saya Viola Salwa Fernanda dengan nomor absen 22. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab etis insinyur informatika. Seiring meningkatnya ancaman cyber, peran insinyur informatika menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya bertugas merancang dan mengembangkan sistem, tetapi mereka memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga keamanan dan data privasi pengguna. Seorang insinyur harus mampu melindungi sistem dari ancaman luar serta mencegah terjadinya kebocoran data. Selain itu, mereka harus menghormati privasi dengan baik dan tidak menyalahgunakan data pribadi yang dipercayakan kepada mereka. Tanggung jawab etis lainnya adalah bersikap transparan dan jujur kepada klien maupun masyarakat, termasuk ketika terjadi kesalahan atau ancaman yang berpotensi membahayakan data. Insinyur informatika juga wajib mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku seperti UU ITE atau GDRP agar praktik yang dilakukan tetap sesuai standar. Mereka harus memastikan bahwa teknologi yang dibuat tidak merugikan masyarakat dan tetap memberi manfaat. Terakhir, profesionalisme harus dijaga dengan baik, mulai dari menjaga integritas, kualitas kerja,
hingga memastikan solusi yang diberikan aman dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Abidurrahman Narahap. Saya di sini akan melanjutkan presentasi PowerPoint-nya. Oke, lanjut saja. Studi kasus kebocoran data KPU tahun 2023. Pada tahun 2023, Indonesia diguncang oleh salah satu kasus keamanan cyber terbesar, yaitu kebocoran data Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam kasus ini, data lebih dari 204 juta pemilih Indonesia bocor ke publik. Data yang tersebar mencakup informasi pribadi seperti NIK, KK, alamat rumah, hingga tanggal lahir. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun data berada di tangan lembaga pemerintah sekalipun, risiko ancaman cyber tetap ada jika sistem keamanan tidak diperkuat. Dampak dari kebocoran ini sangat serius. Pertama, data pribadi masyarakat dapat disalahgunakan untuk kejahatan, seperti pencurian identitas. Kedua, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data menjadi menurun drastis. Selain itu, kebocoran data tersebut juga membuka peluang bagi manipulasi politik dan sosial, karena data sensitif dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Anoimitin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari tugas kami yang berjudul Ancaman Cyber dan Etika Insinyur Informatika. Langsung saja kesimpulannya, yaitu ini. Kesimpulannya adalah ancaman cyber merupakan ancaman nyata yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, menjaga keamanan data dan sistem bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi juga tanggung jawab para insinyur informatika yang merancang dan mengelolanya. Kasus kebocoran data KPU menjadi contoh penting bahwa keamanan digital tidak boleh diabaikan. Dengan memahami jenis-jenis ancaman, menjalankan tanggung jawab etis dengan baik, serta terus meningkatkan sistem keamanan, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan bertanggung jawab bagi semua pihak. Baik, mungkin hanya itu kesimpulan dari ancaman cyber dan etika insinyur informatika dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.